saya lupa daerah mana gitu ya, furniture tertentu itu juga bermain di TikTok. Jadi bermain di TikTok dan bukan sekedar mempromosikan barangnya, tapi bagaimana cara dia memainkan, kenapa aku harus melihat bahwa ini keren banget gitu loh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas nih, ada pertanyaan dari sahabat sales yang datang ke kami, yaitu sebentar ya, saya bacain ya. Pertanyaan ini datang dari sahabat sales bernama Abbas Saputra. Nah, Abbas ini mau tanya nih, gimana sih bisa jualan door to door. Jadi Abbas ini menjual produk furnitur gitu ya teman-teman ya, dan dia pengen tahu nih gimana untuk bisa jual door to door sekaligus juga bisa stok barangnya di toko-toko nih. Nah, cuman bingung cara jualnya dari mana nih. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya lupa daerah mana gitu ya, furniture tertentu itu juga bermain di TikTok. Jadi bermain di TikTok dan bukan sekedar mempromosikan barangnya, tapi bagaimana cara dia memainkan, kenapa aku harus melihat bahwa ini keren banget gitu loh. Misalkan sekarang gini ya, saya tuh udah paling bosen kalau dengar orang bahwa barang kami berkualitas. Semua orang juga ngomong begitu, betul nggak Bu Ana? Paling malas dengar berkualitas, setuju nggak? Saya ada satu cerita nih Bu, mungkin ini buat jadi bahan renungan aja ya. Mudah-mudahan yang saya cerita ini bisa merenung. Saya pakai logika aja Bu. Bu Ana misalnya contoh, kita anggaplah bukan beli barang furniture, kita beli barang lainnya Bu. Kita beli barang lain. Misalkan ibu, contohlah ibu jualan batu bara atau jualan aluminium lah, kita antar jual aluminium. Bu Ana selama ini memproduksi velg mobil. Kebayang? Velg mobil ya, atau velg motor. Ibu selama ini beli aluminiumnya, ibu tidak membeli dari Indonesia, tapi ibu membeli dari luar negeri. Sekarang kita pakai logika. Velg dari aluminium beli dari luar negeri sama dari Indonesia, logikanya murahan mana Bu harusnya? Indonesia. Harusnya ya, karena ongkos kirim. Ternyata tidak. Murahan dari luar negeri. Pertanyaan menarik Bu, kenapa bisa murah? Jawabannya sederhana. Dijawab sama yang Indonesia, dia ngomong, karena kualitas kami bagus. Itu kan jawaban yang standar selalu ya Bu ya. Sama yang dengan pertanyaan yang tadi, jawabannya adalah kualitas kami bagus. Pertanyaan saya, Bu, apakah benar ibu membutuhkan aluminium dengan kualitas yang seperti kita di Indonesia, atau ibu sebenarnya cukup dengan kualitas yang di luar negeri itu? Kalau kualitas dia lebih rendah daripada kita, maka make sense nggak kalau harga mereka lebih tinggi, lebih murah? Iya. Masuk akal? Berarti ibu bisa menerima barang dengan kualitas itu, ibu bisa terima. Nah, kamu maksud saya? Ibu bisa terima barang dengan kualitas lebih rendah, tapi ibu bisa terima. Ini menunjukkan apa Bu? Berarti kalau bikin barang furniture yang kadang-kadang berkualitas terlalu tinggi, yang dimana segmennya salah, orang juga ngerasa, gue nggak perlu ini kali. Bisa jadi itu overqualified, overspec. Sebenarnya orang nggak membutuhkan itu, orang hanya membutuhkan apa? Itu yang gambarannya sederhana. Contoh lagi, kalau kita bicara meja belajar. Meja belajar paling banyak lama dipakai berapa lama sih? Paling dipakai selama dia sekolah kan? Tapi kalau meja belajarnya itu bisa bertahan lama-lama, gunanya untuk apa? Nggak guna juga kan gitu. Jadi Meja makan jadinya nanti ya. jadi meja makan yang kekecilan juga kan. Tapi maksudnya paham ya? Jadi artinya kadang-kadang quality itu harus disesuaikan dengan target market. Kualitas terbaik belum tentu cocok di semua segmen market. Iya dong Bu. Sekarang saya contoh, misalkan saya ambil contoh restoran bintang 5, makanan pasti enak. Belum Anda lanjut nonton video ini? Silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kenapa? Satu, bahannya berkualitas. Bahan berkualitas artinya apa? Daging sapinya mungkin merek Wagyu gitu ya. Mungkin Wagyunya MB4 dan MB5, mungkin sayurnya organik, bumbunya bumbu-bumbu yang terbaik dari berbagai negara, diadu sama restoran pinggir jalan Bu. Yang harganya murah. Emang perlu pakai Wagyu? Kan nggak perlu.
Makanya sama kayak restoran Jepang di daerah Serpong yang harganya lebih murah, walaupun kelihatannya wagyu, tapi bukan wagyu, tapi meltik. Meltik itu daging yang disuntik pakai lemak nabati kalau nggak salah, yang kelihatannya kayak wagyu. Jadi maksud saya, kadang-kadang itu aja sudah bisa diterima masyarakat. Kenapa harus kita membuat kualitas yang terbaik? Gitu loh pengertiannya. Jadi, ya sekarang pertanyaan, kalau orang mau kualitas terbaik, apakah dia makan di pinggir jalan, Bu? Enggak juga. Nah, itu maksudnya. Berarti dia makan di mana? Di resto ya. Di restoran tentunya. Nah, jadi balik lagi. Jadi nggak semua produk harus kualitasnya cukup bagus. Makanya kalau saya ditanya, kualitas bagus tergantung segmen mana yang kita garap gitu loh, Bu. Iya, saya juga pernah beli lemari di satu toko furnitur besar loh Iya, yang ada iya. di Alam Sutra Alam ya. Sutra, Alam iya. Sutra itu yang terkenal ya, ya toko besar itu. Iya. Itu juga kalau kalau kita mau apa ya, kalau kita dengar, oh ini belinya di toko ini pasti kualitasnya bagus gitu kan. Enggak juga sih. Enggak kan? Buktinya lemari saya juga dirayapin juga. Iya, jadi maksudnya Kropos juga gitu Kropos kan. juga kan. Nah, berarti pertanyaannya adalah kualitas terbagus itu kita nggak bisa ngomong, Bu. Jadi makanya balik lagi, segmennya kita kalau masih merek I tadi, ya berarti segmen kita cuma sebatas I. Tapi makanya balik lagi, tentukan dulu target marketmu siapa. Jadi nggak bisa semua produk kita garap. Ya memang bisa sih kalau lu mau mainnya di media sosial, ada yang mau beli ya silakan gitu loh. Jadi semua silakan kalau mau beli. Jadi makanya pertanyaannya, ada yang pertanyaan kalau nggak salah dia nanya, apakah perlu punya sales apa enggak. Balik lagi, kalau saya di masa kondisi ini, tentukan segmen produknya apa dulu, kemudian salesnya saya akan tentukan lebih baik salesnya adalah khusus main di media sosial saja. Itu saran saya. Yang disebut namanya aset digital. Aset digital. Karena menurut saya aset digital yang kayak main di medsos, main di TikTok maupun di Instagram, itu which is menurut saya bagus banget. Nah, tinggal cari kompetitor kita siapa atau kita tiru modelnya kayak gimana konsepnya. Bukan sekedar bikin desain lemari, bukan sekedar bikin desain furniture begitu saja, nggak begitu juga. Semua orang juga bisa bikin, kursi ini juga semua orang bisa bikin, lemari saya juga yang ini semua orang bisa bikin. Iya, semua orang bisa Semua bikin. orang bisa bikin, Tempat tapi tinggal tidur, tempat gitu. tidur dan sebagainya. Tinggal bilang kualitas kami terbaik. Aduh, udah bosen dengar kalimat kualitas terbaik. Yang paling penting adalah sekarang pertanyaan, apa sih ekspektasi saya sama meja kopi saya? Ekspektasi saya di sebelah kanan juga meja kopi, belinya di I gitu, merek I tadi. Apa sih ekspektasi? Yang penting bisa naruh barang, selesai. Terus ekspektasi saya apa? Tidak. Apakah kualitas terbaik? Kualitas Kualitas kita terbaik nggak mau tahu. sampai berapa lama? Kita nggak tahu. Selama ini baik-baik aja, udah 2-3 tahun baik-baik aja kan? Ya nggak? Lemari ini juga beli di merek I tadi, berapa lama kualitasnya gitu juga ya? Apakah ini juga di-issue? Nggak juga kan? Ya jadi balik lagi, semua orang, kita tuh kalau dengar kalimat itu, orang cenderung kalau furniture tuh membeli karena menurut saya adalah karena apa ya, modelnya bagus. Kecuali kayak model mau bikin furniture kayak konsepnya Zara. Zara itu kayak baju, semua baju hampir sama. Cuma bedanya Zara itu bikin terus desain terbaru sampai kelihatannya, wah ini keren ya, wah ini desain terbaru. Orang jadi nafsu karena desain terbaru, bukan karena menjiplak. Itu aja sih kalau saya bilangin. Jadi Zara kelebihannya itu ya. Oke, sahabat sales, berarti fokus dulu dengan produknya ya. Yang mau difokusin yang mana ya. Fokus dulu dengan produknya. Mau masuk ke segmen mana nih? Kayak seperti tadi yang merek O itu yang terkenal itu ya, dia masuk ke segmennya meja belajar untuk anak-anak gitu ya. Ya bisa aja nanti mungkin lemari yang bisa untuk geser Ya itu misalkan ya dia mau kan. bikin lemari khusus kabinet misalnya, atau dia mau bikin khusus sofa yang bisa buat tidur misalnya. Iya. I don't know, tapi mendingan masuk ke segmen tertentu dulu. Iya, mendingan masuk ke segmen tertentu ya. Oke, dengan sahabat sales Abbas tadi ya, Abbas Saputra ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung mau mulai dari mana. Mulailah dulu dengan fokus produk mana yang mau dimasuki itu ya. Kalau mau punya tim sales boleh gitu ya, coach Boleh, ya. tapi Boleh tim sales. lebih baik main ke media main ke media sosial Main ya. ke media Apalagi sosial. sekarang Itu biayanya TikTok kalau ya. biayanya lebih murah sih. Mendingan jadi gini, kalau mau main di media sosial satu orang, tapi dia ngerjain TikToknya misalkan sehari 2, Instagram 1, udah cukup kok. Nah, udah bisa tuh. Udah cukup kok. Jadi Instagramnya 1, TikToknya 2, sehari bikin konten 3 sampai 4. Bayarnya
eh, UMR atau kurang dari UMR juga masih bisa. Yang penting adalah dia create ide. Kalau mau cari interviewnya gampang banget, kamu tinggal cari orang, terus coba kasih saya ide apa yang harus saya lakukan. Dia bikin konsep yang menurut kita menarik, ya buy-in, tinggal orangnya kerja sama kita. That's it. Oke. Sesederhana itu. Oke, nah berarti nggak usah bingung lagi sekarang ya dengan Pak Abbas, ya. Nah, Coach, kalau misalnya ada yang mau tahu tentang pelatihan selling, gimana Bisa ya Coach masuk ya? ke salesuniversity.id, di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kita online maupun offline. Dan yang paling penting lagi juga kalau mengundang kita, ada di caption di bawah, ada nomor telepon kita, ada link. Tinggal diklik linknya, nanti keluar ada jadwal-jadwal pelatihan dan ada nomor telepon yang bisa dikontak. Dan nomor telepon itu hanya ngebahas tentang bisnis ya. Kalau di luar bisnis kami tidak akan membahas. Ya, kalau ada yang kontak, kalau nggak ada yang hubungan itu pasti kami akan bilang silakan masuk ke salesuniversity.id dan ikuti pelatihan di sana. So akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan Saya Ana Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Salam Bye bye. performance, bye-bye.